Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirta, Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Warganegaraan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Global dengan dosen pengampu Bapak Firdian Awan Bahrudin, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing itu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul Program Mahasiswa Internasional yang melibatkan berbagai negara. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Putriharani dengan NIM 2286220047. Yang kedua ada Muhammad Reza Alawi dengan NIM 2286220042. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Siti Putsadiah dengan NIM 2286220060. Pertukaran mahasiswa internasional merupakan inisiatif pendidikan yang memungkinkan mahasiswa dari sebuah negara untuk belajar di institusi pendidikan di negara lain untuk jangka waktu tertentu. Sementara mahasiswa dari negara lain yang berpartisipasi dalam program yang sama melakukan hal yang serupa di institusi di negara asal mahasiswa pertama. Ini adalah pengalaman yang berharga yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan akademik, bahasa, dan lintas budaya. Program-program ini umumnya diatur melalui perjanjian antara institusi pendidikan atau melalui kerjasama antara pemerintah. Mereka seringkali didukung oleh berbagai lembaga seperti organisasi non-pemerintah, yayasan, atau lembaga swadaya masyarakat. Melihat dari adanya latar belakang dari program pertukaran mahasiswa internasional yang melibatkan berbagai negara ini, muncul beberapa identifikasi masalah seperti keterbatasan biaya finansial dalam penyelenggaraan program bantuan beasiswa. Terus yang kedua itu ada kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan hidup di negara tempat pertukaran. Dan yang terakhir itu ada kurangnya dukungan mental dan emosional. Yang pertama yaitu keterbatasan biaya finansial dalam penyelenggaraan program bantuan beasiswa. Nah, ini tuh merupakan salah satu hambatan utama dalam biaya yang terkait dengan program tersebut, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, biaya transportasi, dan biaya administrasi. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin kesulitan gitu dalam membiayai program tersebut. Keterbatasan finansial juga membuat banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan tinggi mereka. Terkadang juga biaya kuliah yang tinggi ini tuh menjadi hambatan paling utama bagi mahasiswa yang memiliki potensi namun terbatas secara ekonomi. Yang kedua yaitu kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan hidup di negara tempat pertukaran. Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran ini mungkin mengalami kesulitan gitu dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan sosial di negara tujuan. Hal ini tuh termasuk kayak perbedaan bahasa, norma-norma sosial, dan nilai-nilai budaya lainnya. Mahasiswa perantau yang gagal beradaptasi juga bisa mengalami perasaan yang gagal, merasa jenuh, tidak nyaman dengan kondisi tempat rantauan. Dan akhirnya mereka mengalami gegar budaya, kayak seperti merasa panik, cemas, tidak percaya diri, mengganggu konsentrasi mahasiswa dalam melakukan studinya di kampus tujuan utamanya dalam merantau. Ada juga kesulitan berkomunikasi karena ada perbedaan kan bahasa, dapat menjadi hambatan utama juga. Tantangan ini tuh melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa yang mungkin tidak dikuasai oleh mahasiswa sebelumnya. Mungkin dibutuhkan waktu gitu kan untuk beradaptasi dengan bahasa yang baru dan memahami nuansa budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Yang terakhir yaitu kurangnya dukungan mental dan emosional. Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran ini mungkin menghadapi tekanan mental dan emosional karena mungkin berada jauh dari rumah dan keluarga mereka. Kurangnya dukungan sosial atau ketersediaan layanan kesehatan mental ini di negara tujuan juga dapat menjadi
masalah gitu kan. Jarak fisik dari orang tua juga menimbulkan rasa kangen dan kecemasan pada mahasiswa. Kurangnya dukungan emosional secara langsung dapat memperumit proses adaptasi dan mempengaruhi kesejahteraan mental mereka ketika berada di negara tersebut. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dengan menyediakan platform transparan yang bisa memungkinkan pemantauan dana secara real time bagi pihak yang berkepentingan seperti donatur, penerima beasiswa, dan pengelola program. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Yang kedua, ada mengenali faktor penyebab, yaitu ketika seseorang beradaptasi dengan kebiasaan hidup di negara tempat pertukaran, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitan yang dialami. Seperti penyebab yang mungkin terkait dengan kesulitan beradaptasi, yaitu perbedaan budaya. Yang kedua, perbedaan sistem pendidikan, lalu ada keterbatasan bahasa, homesick, dan perbedaan gaya hidup. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, individu yang melakukan pertukaran dapat lebih mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dalam proses adaptasi di negara baru, mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, institusi pendidikan, dan sumber daya lokal juga dapat membantu dalam mengatasi kesulitan beradaptasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ialah meningkatkan kesadaran dalam kurangnya dukungan mental dan emosional, terutama dalam konteks lingkungan akademik atau pertukaran. Perlu dilakukan berbagai langkah. Beberapa strategi yang bisa diterapkan seperti edukasi kesehatan mental, membangun jaringan dukungan, dan memperbanyak teman. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran tentang kurangnya dukungan mental dan emosional dapat meningkat dan individu di lingkungan akademik dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional mereka. Manfaat dari program pertukaran mahasiswa internasional yang melibatkan berbagai negara ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah keterbatasan biaya finansial dalam penyelenggaraan program bantuan beasiswa. Salah satunya adalah dukungan untuk penerima beasiswa. Dengan adanya bantuan beasiswa ini, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri dan memperluas wawasan mereka. Program bantuan beasiswa juga dapat memberikan dukungan emosional kepada penerima beasiswa. Mereka tahu bahwa mereka memiliki dukungan finansial yang memadai untuk menyelesaikan program pertukaran mereka, yang dapat mengurangi stres dan kekhawatiran terkait dengan masalah keuangan. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu sulitnya beradaptasi dengan kebiasaan hidup di negara tempat pertukaran. Salah satunya adalah dalam optimalisasi pengalaman belajar dan pengembangan pribadi. Mereka belajar untuk berurusan dengan perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial yang mungkin tidak mereka alami sebelumnya. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya, sejarah, dan tradisi lokal. Kemampuan bahasa yang ditingkatkan juga dapat menjadi aset berharga dalam karir dan kehidupan pribadi. Pengalaman ini juga dapat membantu mereka mengembangkan kemandirian yang kuat dan kemampuan untuk mengatasi rintangan dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, dilihat dari aspek kurangnya dukungan mental dan emosional
dengan salah satunya yaitu meningkatkan hubungan dan interaksi sosial. Nah, kurangnya dukungan mental dan emosional ini dapat meningkatkan empati mahasiswa pertukaran terhadap orang lain yang mengalami kesulitan serupa. Mereka dapat lebih memahami dan menghargai perjuangan orang lain, dan ini dapat memperkuat hubungan dan interaksi sosial mereka. Mereka dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menciptakan ikatan yang lebih dalam melalui pemahaman bersama tentang kesulitan yang dihadapi.